Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Hadirin hadirat, calon-calon ahli surga yang dimuliakan Allah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberi kesempatan untuk menghapus dosa dengan umur kita ini dan kesehatan kita. Semoga syukur kita untuk umur kita dan kesehatan kita sesuai dengan firman Allah surat Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian pandai bersyukur dengan umur, bersyukur dengan sehat, aku tambah kenikmatan umur dan kenikmatan sehatnya. Semoga Allah benar-benar melimpahkan itu semua buat kita. Amin. Ikhwatu iman, dalam kesempatan Ahad pagi ini, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita memasuki hari pertama di bulan Ramadan ini. Kita menyatakan marhaban ya Ramadan, selamat datang Ramadan. Kita sambut dengan penuh kegembiraan karena di dalamnya ada sejumlah janji-janji Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Janji untuk dihapus dosa, janji dengan sejumlah pahala yang luar biasa dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Sehingga seolah-olah Allah berfirman kepada kita seperti yang diungkapkan dalam surat Ar-Rahman sepenuhnya. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban, dan seterusnya. Bahwa Allah itu maha pengasih kepada kita, telah mengajarkan Al-Quran kepada kita, telah mengajarkan penjelasan-penjelasannya buat kita, kemudian menciptakan langit, bumi, matahari, dan bintang, semuanya adalah untuk kita, untuk manusia. Seolah-olah kita sudah banyak berhutang budi kepada Allah. Bukan hanya 100 juta, 200 juta. Tubuh kita ini pun sudah bermiliar-miliar nilainya. Lalu Allah katakan kepada kita, bersihkan dirimu dengan Ramadan. Bersihkan dirimu dengan Ramadan. Hutangmu lunas. Bahkan kesalahan-kesalahanmu akan dihapus. Bahkan aku akan berikan pahala sebanyak-banyaknya, asal Ramadannya benar-benar. Ini adalah luar biasa. Seolah-olah kalau kita analogikan, seolah-olah kita punya hutang kepada orang dengan sesuatu yang tidak bisa kita bayar. Umpamanya 100 juta kamu hutang. Tapi kata yang menghutangkan kepada kita mengatakan, kamu mandi, hutangmu lunas, kamu akan bersih. Seperti itulah Allah kepada kita, bahkan lebih daripada itu. Oleh karena itu, kalau kita punya prinsip seperti itu, maka Ramadan kita tidak akan terasa berat. Tidak akan terasa berat. Memang mandi itu bagi orang-orang tertentu, karena perintah dari orang tua kadang-kadang menjadi berat. Tapi beratnya itu kalau ditimbang-timbang dengan betapa banyaknya Allah menyayangi kita, betapa sedikitnya kita berbakti atau membalas budi kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka judul yang saya bawakan pada pagi ini, kita coba untuk mengangkat andai ini adalah Ramadan terakhir kita. Sebagai bahan bukan menakut-nakuti, tetapi sebagai bahan pertimbangan buat kita. Karena memang
Wafat itu adalah qadarullah. Tahun 1440. Pernah kita bertemu di Masjid Al-Haq yang lama dengan saudara-saudara kita, tapi tahun 1441 tidak bertemu. 1441 bertemu, tapi 1442 tidak bertemu. Bahkan orang yang terdekat kadang-kadang. Di jamaah kami tahun ini, ketua jamaah atau DKM, istri dan suami meninggal dunia secara seminggu berturut-turut. Hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 istrinya yang meninggal. Dan pada hari Jumat tanggal 20 Agustus suaminya yang meninggal. Di tahun ini 2021. Jadi pada tahun 2021 itu tahun kemarin kita masih bertemu, tapi Ramadan sekarang tidak bertemu. Jangan-jangan ini adalah Ramadan terakhir bagi salah seorang di antara kita. Jadi bisa hadirin dan hadirat, itu sebabnya marilah kita jadikan ini adalah target. Jangan-jangan Ramadan ini Ramadan terakhir. Yang kita kenal saja, sahabat saya dan juga mungkin saya yakin pernah menjadi pemateri rutin di sini, Al Ustadz Haji Tito Irawan. Bulan Desember lalu sudah meninggalkan kita, baru 4 bulan yang lalu. Berarti tahun kemarin masih bisa ceramah di tempat ini, tapi sekarang sudah tidak ada. Jadi bagi beliau Ramadan 1442 Hijriah adalah Ramadan terakhir. Satu lagi, wali kota kita, sahabat saya dan lebih usianya sama persis dengan saya, bahkan pernah sekolah bersama-sama, satu masjid bersama-sama, Mang Oded. Beliau tanpa diduga, bahkan ketika mau melaksanakan ibadah Jumat, khutbah Jumat di Masjid Muhammadiyah di Lodaya, Mujahidin, beliau wafat. Baru 1 rakaat sholat tahiyatul masjid untuk naik mimbar, pingsan dan akhirnya wafat. Jadi ini barangkali salah satu pertimbangan buat kita ya. Yang lebih khawatir buat kita adalah atau at-tarhibnya, kekhawatiran kita jangan sampai apa yang diungkapkan Malak Jibril pada saat Rasulullah mau naik mimbar, kemudian Malak Jibril mengutarakan sesuatu kepada Nabi SAW, tiga kalimat yang diungkapkan dan diperintahkan kepada Nabi SAW untuk mengatakan amin. Salah satunya Nabi mengatakan ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, engkau naik mimbar, sa'id tal mimbar fakul amin. Engkau naik mimbar dan engkau mengatakan amin sampai 3 kali. Apa gerangan yang engkau katakan? Tidak biasanya engkau mengatakan sesuatu seperti itu. Maka Rasul menjawab, barusan itu atani Jibril. Jibril datang kepadaku dan memberitahukan kepadaku bahwa man adroka Ramadana, ada orang muslim, ada orang mukmin, ada umatku yang melewati bulan Ramadan, falam yughfar lahu, tetapi dosanya tidak diampuni. Pada kholannar, sampai dia masuk neraka. Fa'ab'adahullahu, semoga Allah menjauhkan kondisi itu bagi umatmu Muhammad. Qul ya Muhammad amin, ucapkan olehmu Muhammad amin. Ya Allah, kabulkanlah doanya Malak Jibril ini. Maka Rasul menjawab amin. Ini yang paling khawatir. Melewati Ramadan tapi dosa tidak diampuni, padahal di Ramadan itu dengan saum Ramadan bisa diampuni, dengan qiyam Ramadan bisa diampuni dosa. Bukan 1 tahun 2 tahun, tetapi kalimatnya ma taqaddama min zanbih. Semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan itu akan dihapus dengan syarat imanan wahtisaban. Ikhwatu iman, pasti
Kalau kita berbicara masalah jika ini adalah Ramadan terakhir kita, ada satu dari dua kepastian yang akan terjadi jika ini Ramadan adalah terakhir buat kita. Yang pertama, kita akan beruntung selamanya. Terakhir Ramadan, kemudian wafat, maka wafatnya akan mendapatkan nikmat kubur. Yang selama ini kita damba-dambakan. Selama ini setiap sholat wajib maupun sunat kita memohon kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Ya Allah, hindarkan aku, jauhkan aku dari siksa kubur. Siksa kubur tidak akan terjadi pada orang-orang yang beruntung selamanya ini. Orang yang Ramadannya benar-benar diterima oleh Allah. Ramadannya itu benar-benar yughfar lahu, diampuni dosanya. Itu di alam barzah yang kita minta. Wa min azabin nar, ya Allah jauhkan aku dari siksa api neraka. Itu pun kita minta setiap mengakhiri sholat kita menjelang salam. Hindarkan aku dari api neraka. Tapi yang keduanya, kepastian yang kedua, kita akan menyesal selamanya. Jika apa yang diungkapkan Malak Jibril itu, man adroka Ramadana, barang siapa yang menjalani, melewati bulan Ramadan, falam yughfar lahu, tetapi dosanya tidak diampuni. Pada kholan nar, sampai dia masuk neraka. Ini adalah akan menyesal selamanya. Kalimat-kalimat penyesalan ini ada dalam penyesalan ini dalam Al-Quran. Beberapa kali diungkapkan. Beberapa kali diungkapkan di dalam Al-Quran pernyataan orang-orang yang menyesal. Salah satunya di surat Al-Munafikun. Surat Al-Munafikun mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas solihin. Ya Tuhanku, pulangkan aku ke dunia. Sebentar saja. Ila ajalin qarib, sebentar saja. Fa as-saddaqa, aku akan berbuat baik. Wa akum minas solihin, dan aku akan menjadi orang yang soleh. Nah, bahkan di ayat lain di dalam surat Ar-Ra'd, malaikat bahkan mengatakan, bukan itu yang dijawab oleh malaikat. Orang-orang yang merugi ini, mereka mengatakan, Rabbirji'un, ya Allah kembalikan aku ke dunia. La'alli a'mal solihan, supaya aku bisa beramal soleh fima taroktu, dari apa yang aku tinggalkan. Kemudian dijawab oleh para malaikat, kalla, tidak demikian. Innahu qaulun qailuha, itu hanya huwa qailuha, itu hanya omongan-omongan belaka, itu hanya omong doang. Kalau kata orang Cigondewa, nato, no activity, ya. Talk only, tidak ada aktivitas, cuma ngomong saja. Nah ini kerugian-kerugian. Mereka mengatakan seperti wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, dan di belakang mereka setelah mati itu akan ada barzakh, tempat penantian yang sangat panjang, ila yaumi yub'atsun, sampai datangnya hari kebangkitan. Na'udzubillahi min dzalik. Dan sekali lagi marilah kita mencapai atau mengejar apa yang akan beruntung selamanya. Ikhwatu iman, salah satu yang menunjukkan bahwa ada keberuntungan di dalam Ramadan ini, Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Ahmad yang sudah kita kenal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, yubashiru ashabahu, memberi kabar gembira kepada para sahabatnya ketika mengawali Ramadan. Qad ja'akum syahru ramadana, sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Syahrun mubarakun, bulan yang penuh barokah, bulan yang penuh dengan kebaikan. Kebaikan yang dimaksud adalah dosa diampuni, pahala berlipat. Ini yang luar biasanya, dosa diampuni semuanya, seluruhnya, dengan syarat iman dan ihtisab.
Iman dari kata amina ya'manu. Jadi ketika Nabi SAW ditanya oleh Malak Jibril, apa iman? Maka Nabi menjawab dengan rukun iman yang 6. Kamu yakin kepada Allah, yakin kepada malaikat, yakin kepada kitab, yakin kepada Rasul, yakin kepada hari kiamat, yakin kepada takdir baik dan takdir buruk. Yakin dengan ini dan bukan hanya cukup dengan yakin, tetapi iman itu harus disertai dengan kata dasarnya, yaitu iman. Bahasa Arab itu kan dari 3 kata, 3 huruf. Semua bahasa Arab kata kerjanya diawali dengan 3 huruf. Seperti iman, kata dasar utamanya adalah alif, mim, nun. Amina ya'manu. Istighfar, itu kata dasarnya adalah ghafaro yaghfiru. Muttaqun, waqo, yaqi. Itu dari 3 huruf selalu. Nah, dalam hal ini iman dari amina ya'manu artinya aman. Orang itu merasa aman, merasa nyaman dengan melaksanakan keimanan. Baru dikatakan orang yang benar-benar imanan. Jadi jangan hanya yakin kepada Allah, tapi harus sampai titik aman, nyaman ke dalam diri. Saya diperintah untuk Ramadan itu adalah merasa nyaman sekali. Merasa justru berbahagia. Saya banyak hutang kepada Allah, tapi Allah hanya membayar dengan saum Ramadan saja, dengan qiyam Ramadan saja. Maka saya jalani dengan riang gembira, bukan beban. Datang tarawih bukan beban, tapi itu riang gembira. Begitu murahnya Allah Subhanahu wa taala untuk membalas hutang saya kepadanya. Sampai dosa diampuni, pahala ditambah. Itu akan ringan terasa. Imanan. Iman itu satu, yakin. Yang kedua, merasa aman dengan perintah Allah. Saya yakin dengan Ramadan saya tidak akan tersiksa. Bahkan saya akan mendapatkan kegembiraan. Merasa aman. Aman kepada malaikat. Aman dengan aturan Allah melalui kitabnya. Aman kepada aturan-aturan dari Rasul. Orang yang seperti inilah orang-orang yang iman. Wahtisaban. Ihtisaban itu dari hasibayah sabu. Atau hasibayah sibu. Di dalam Al-Quran ada yahsabu anna malahu akhladah. Dalam masalah matahari dan bulan itu ada lita'lamu ada dasinina wal hisab. Ada hisab, ada yahsabu. Artinya menghitung, berhitung. Hisab itu hitung. Atau meleset sedikit artinya yahsabu, menyangka. Menyangka pun ada karena perhitungan. Yahsabu. Jadi ihtisaban itu kalau bahasa umum kita adalah mengharap ridho Allah. Tapi kalau bahasa secara perinci itu hitung-hitung. Yang dimaksud hitung-hitung apa? Jangan-jangan yang saya lakukan ini tidak diizinkan Allah. Itu pun harus dihitung. Saya bekerja, saya berbuat, saya beramal tapi ditolak oleh Allah. Itu hitung-hitung. Saya melakukan ini karena saya mau mendapatkan pahala dari Allah. Kan ihtisab itu mengharap pahala. Ada orang yang beranggapan beramal mah beramal saja dengan ikhlas. Jangan mengharap pahala, jangan mengharap surga. Ini seperti benar padahal salah. Ihtisab itu mengharap pahala. Mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta waqina adzabannar itu kan meminta. Ya Allah jauhkan aku dari neraka. Oleh karena itu saya berbuat ibadah. Menghindar daripada yang dilarang. Jadi meminta dijauhkan dari neraka itu harus. Meminta masuk surga itu harus. Wa adkhilnal jannata ma'al abror. Ya Allah masukkanlah aku ke dalam surga bersama orang-orang yang berbakti. Itu berarti harus meminta. Perhitungan dengan Allah itu harus. Karena memang di dalam Ramadan kan ada juga amal-amal yang dilakukan seperti benar padahal salah. Yang paling mencolok adalah larangan Rasul yang suka dilakukan oleh orang, yaitu menjemput mapag Ramadan dengan saum. Menurut hati kita, menurut akal pikiran kita itu logis, pantas. Kalau seandainya Ramadan itu masuk di hari Ahad ini, hari Jumat, hari Sabtunya saum dulu untuk pemanasan.
Itu kan? Tapi tidak benar. Kenapa? Karena Rasul melarang. Melarangnya pun berdasarkan hadis Sahih Bukhari Muslim. Beliau mengatakan, la tuqaddimu Ramadana. Janganlah memukodimahi. Janganlah memulai, mengawali, menjemput Ramadan. Bisaumi yaumin au yaumaini. Dengan melakukan saum 1 hari atau 2 hari. Kalau sudah dilarang berarti tidak benar. Nah, ini seperti benar tetapi salah. Itu harus dihitung. Apakah saum sebelum Ramadan saya itu akan mendapatkan pahala atau malah Allah marah? Apakah dengan memohon maaf sebelum Ramadan itu Allah suka atau tidak? Apakah sahur jam 1 malam itu bagus atau tidak? Kan menurut logika mah bagus ya. Semakin banyak waktu yang kita korbankan untuk Allah akan semakin banyak pahalanya. Sahur jam 1 malam. Berbuka jam 10 malam. Nah, jadi berapa jam tuh? Yang benar bagaimana? Rasul mengatakan pepetkan sahurmu kepada waktu subuh. Pepetkan sahurmu itu kepada waktu subuh. Itu yang terbaik. Sahur itu adalah mendekati waktu subuh. Jadi tidak lebih baik kita sahur pada jam 1. Nanti pas adzan maghrib, saya mau merokok saja gitu. Dengan rokok atau cikopi saja gitu. Nanti berbuka mah habis taraweh, apakah bagus? Tidak. Rasul mengatakan istilahnya pun takjil. Takjil itu dari ajal. Ajal itu percepat. Percepat buka, perlambat sahur. Nah ini antara benar dan baik harus dipisahkan. Ini tentang mubarakun. Iftarodo alaikum siyamahu, diwajibkan saumnya. Yuftahu fihi abwabul jannah, dibuka pintu surga. Dan ini sudah sehari-hari kita mendapatkan penerangan dari para asatid. Wa yughlaqu fihi abwabul jahim, dan ditutup padanya pintu neraka jahim. Wa tughallu fihi syayatin, dan dibelenggu itu pada waktu itu setan. Fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Pada bulan Ramadan itu ada 1 malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ini kalimat akhir yang paling mencolok buat kita, yang dikhawatirkan buat kita. Man hurima khairuha faqad hurima. Barang siapa yang terhalang untuk mendapatkan kebaikan Ramadan, bisa saja terhalang. Ini yang khawatir. Jangan sampai kita ada Ramadan, ada rezeki nomplok tapi tidak dapat. Itu kan biasa, suka ada. Dan kita tidak boleh melewati itu. Yang kedua tadi adalah ini yang doa malak Jibril ya. Kita terjemahkan sepintas. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innaka sa'idtal mimbar, engkau naik mimbar, fakulta amin, amin, amin. Engkau mengucapkan amin sampai 3 kali. Faqala, Rasul bersabda, inna Jibril alaihi salam atani. Tadi itu Jibril datang kepadaku, faqala li. Kemudian dia mengatakan kepadaku, man adroka syahra ramadana. Ada orang muslim yang melewati bulan Ramadan, falam yughfar lahu, tapi dosanya tidak diampuni, fadakhalan nar, kemudian dia masuk neraka, fa abadahullah. Semoga Allah menjauhkan kondisi itu darinya. Kul, katakan olehmu Muhammad, amin. Fakultu amin, maka aku mengatakan amin. Ini hadis yang sahih. Ikhwatu iman, andai Ramadan ini Ramadan terakhir, maka kita bertugas untuk menjaga kualitas amaliyah Ramadan, yaitu imanan wahtisaban. Imanan wahtisaban. Iman dan ihtisab. Iman itu yakin dan merasa aman dengan keyakinan itu. Bukan merasa beban. Kemudian ihtisaban adalah mengharap, berhitung-hitung supaya jangan sampai ada yang mencelakakan, tapi semuanya harus menguntungkan. Istilahnya at-targhib wa tarhib. At-targhib itu berharap, rogi bayar gobu adalah berharap. Wa tarhib adalah menghindar.
menjauh. Maaf, saya terangkan sedikit tentang tarhib ini. Ada tarhib Ramadan. Itu haknya hak kecil yang seperti gym. Tarhib marhaban, artinya selamat datang. Kalau pakai hak besar, itu beda artinya. Tarhib itu adalah menghindar, menjauh. Dipiulah, jauhkan. Gitu. At-targhib yang disukai, at-tarhib yang tidak disukai. Jadi jangan perlunya membaca huruf Arab itu dengan benar makhrajnya. Karena marhaban dengan marhaban itu beda. H besar dengan H kecil beda artinya. Marhaban mas selamat datang. Kalau marhaban itu jauh menjauh. Jadi kasabrang ke Palembang gitulah kalau bahasa orang Sunda mah. Jadi H besar dengan H kecil sangat jauh. Dan jika kita mengucapkan tahmid juga ada kata-kata min syururi ya. Min syururi anfusina, itu syaknya syak besar. Seperti dalam surat An-Nas, surat Al-Falaq, min syarri, syaknya itu pakai titik. Tapi pernah kita mendengar dengan min sururi, pakai sin kecil. Jauh artinya. Kalau syarri atau syurur artinya jahat. Min syarri maholak, dari kejahatan semua makhluk. Itu pakai syak besar. Min syururi anfusina, dari kejahatan nafsu kita. Wa na'udzubillah min syururi anfusina, dan kita memohon dijauhkan oleh Allah dari kejahatan nafsu kita. Kalau min sururi, sururi itu adalah gembira. Ketika orang tanya, kaifa haluk, bagaimana, apa kabar saudaraku? Kita menjawabnya bi khairin wasurur, pakai sin kecil, wasurur. Saya dalam keadaan baik dan dalam keadaan riang gembira, surur. Jadi kalau kita mendoanya dengan wa na'udzubillahi min sururi anfusina, artinya dan kita memohon dijauhkan kepada Allah dari kegembiraan nafsu, kegembiraan hati. Kan salahnya, cilaka pisan. Jangan-jangan itu karena salah mendoa. Wa na'udzubillahi min sururi. Jadi sengsara terus lantaran berdoanya min sururi bukan min syururi gitu. Ikhwatu iman, lanjutkan tentang menjaga kualitas. Berdasarkan Al-Quran surat Ali Imran 31-32, kita dalam Ramadan ini salah satu yang paling pokok adalah memperkokoh mahabbatullah. Mahabbah, mencintai dan menyukai Allah. Yang kedua, memurnikan itba'ur rasul, mengikuti Rasul. Dan yang ketiga adalah taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Ini kunci utama. Sebelum kita masuk kepada imanan wahtisaban itu perlu mahabbah dulu. Ada cinta maka akan ada pengorbanan, akan ada kegembiraan. Siap untuk berkorban. Firman Allah dalam surat Ali Imran ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul, katakanlah olehmu Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian mencintai Allah, jika kalian menyukai Allah, jika kalian benar-benar ingin berbakti kepada Allah. Tuhibbun, jadi nomor satu itu mahabbah dulu. Tuhibbunallah. Tidak mungkin kita bisa ikhlas paripurna kalau tidak ada mahabbah. Yang ada adalah keterpaksaan saja gitu. Keterpaksaan. Tapi kalau sudah mahabbah, terpaksa itu akan hilang. Artinya kalau kita tidak dalam beribadah atau berbakti kepada Allah tidak mau terpaksa, maka mahabbah harus ditingkatkan terus gitu. Orang yang tuhibbunallah itu harus fattabi'uni, ikuti petunjukku, ikuti jajak langkahku, khususnya dalam Ramadan. Berarti bagaimana Rasulullah SAW menjalani Ramadan, ikuti itu sudah dijamin. Allah menjawab dengan kalimat yuhibbukumullah, pasti Allah akan mencintai kalian. Jika kalian benar-benar mau mencintai Allah, ikuti Nabi SAW, Allah pasti mencintai. Dari sini kita bisa memahami bahwa cinta kepada Allah itu, satu, tidak ada cemburu.
Semakin banyak orang yang mencintai akan semakin suka. Sholat subuh 3 orang dan sholat subuh sepenuh tadi. Mana yang paling menggembirakan kita? Kalau penuh ya, kalau penuh waduh, semakin banyak yang mencintai Allah semakin banyak kegembiraan kita. Alhamdulillah. Subuh biasanya hanya 3 orang, bahkan kadang-kadang yang adzan itu, yang imam itu, yang qomat itu, yang makmum itu seorang we aki-aki deh. Nah, sekarang mah banyak orang. Nah ini semakin gembira. Coba kalau pacar, kalau istri baru dilirik orang saja sudah ada yang mencintai orang lain langsung pan cemburu. Kepada Allah mah semakin banyak pecintanya semakin senang kita. Nah ini yang kedua, tidak akan pernah terjadi bertepuk sebelah tangan. Mencintai Allah itu seperti itu. Kalau kita mencintai orang, mencintai manusia, kadang-kadang kitanya ambisi untuk mencintainya, dianya mah hare-hare. Kan seperti itu. Sudah ngirim, sudah mahugi, sudah beli emas, sudah ngajajanan, lotek, segala macam. Tapi ternyata dianya mah hare-hare, tidak cinta, tidak menaruh cinta kepada kita, kan kita kecewa. Allah mah tidak demikian. Allah mengatakan, jika kalian mencintai, Allah akan lebih mencintai. Jika kalian mendekat kepada Allah dengan 1 jengkal, Allah akan mendekat kepadamu 10 jengkal. Jika engkau mendekat kepada Allah dengan 1 langkah, Allah akan mendekat 10 langkah. Jika engkau berjalan untuk mendekati Allah, maka Allah akan berlari untuk mendekatimu. Sok kurang kumaha Allah bageurna ka urang. Itu. Yuhibbukumullah. Allah pasti akan mencintai kamu wa yaghfir lakum dzunubakum dan akan mengampuni segala kesalahan. Kepada orang mah sebersih-bersihna cai beas kata orang Sunda mah. Bodas wae hese dibersihkeun teh. Hese diherangkeunana. Allah mah tidak demikian. Kita berbuat kesalahan kepada orang walaupun sudah dimaafkan suka ada yang mengganjal. Jadi ayat ke-32-nya atiullah wa atiur rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Fa in tawallau fa innallaha la yuhibbul kafirin. Kalau kalian berpaling dari Allah dengan aturannya, Allah itu la yuhibbu, mahabbah Allah akan hilang. Jadi kalau kita mencoba untuk melanggar aturan Allah, kita akan kehilangan cintanya Allah. La yuhibbul kafirin. Bukan orang kafir, bukan umat muslim, tapi yang tidak taat. 1 poin aturan ataupun 2 poin ataupun apalagi semuanya. Ikhwatu iman, menjaga kualitas amaliyah Ramadan, iman dan wahtisaban itu adalah memperkokoh mahabbatullah, mencintai Allah. Kita pertajam lagi ini, ada bukti cinta yang paling besar. Untuk indikator, barometer, buat kita, apakah saya sudah mencintai Allah atau belum? Ada 3 indikator. Yang pertama, bukti cinta yang paling besar adalah rindu selalu ingin bertemu. Betul kan? Ciri-ciri orang yang bercinta itu yang paling utama adalah selalu rindu ingin bertemu. Cinta kepada orang tua, udah lama 1 minggu gak ketemu sama bapak, datang ke sana. Itu rindu ingin bertemu. Karena ada rasa cinta kepada orang tua, cinta kepada anak. Terus perem kadele bentak rasa katanya. Apakah kepada Allah seperti ini? Ini harus dipertanyakan ke dalam diri kita. Kalau ada, insya Allah semakin kuat itu semakin baik. Sampai orang-orang artis itu membuat puisi-puisi gambaran cinta itu seperti itu. Gunung tinggi kan kudaki, lautan kan ku seberangi. Qalahu Oma Irama. Untuk mengejar cinta. Walaupun adanya di ujung dunia, aku kan ke sana. Nah, itu kata Oma Irama itu teh. Gitu. Jadi gunung setinggi apapun akan didaki karena cinta, untuk mengejar cinta. Apakah ada ini untuk mengejar cintanya Allah Subhanahu wa taala sampai gunung tinggi yang kan kudaki itu? Dan rasanya Allah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak membebani kita. Tidak ada tugas kita untuk berbakti kepada Allah sampai setiap hari harus mendaki gunung. Tidak ada.
Sholat juga semudah-mudahnya. Tapi kunaon cinta tidak datang gitu. Nah ini selalu ingin bertemu gitu. Rindu selalu ingin bertemu. Yayan Jatnika mengatakan, mapai jalan satapak, ngajugjug ka hiji lembur, henteu karasa capena, bongan aya nu diteang. Cinta demi cinta. Jalan satapak dijalani, ngajugjug ka hiji lembur dijalani. Hujan angin dordar gelap. Sanajan awak rancucut teu paduli ka jeun teuing. Itulah untuk mengejar cinta. Hujan kan itu beresiko, angin apalagi. Dordar gelap, mapai jalan satapak, cok. Kagamar, tapi untuk mengejar cinta tidak ada rasa tidak ada rasa sedih. Senang aja. Bahagia. Sanajan awak rancucut, teu paduli ka jenting sabab aya mawar bodas. Nusa kedap deui ka Allah. Besar harapan. Tapi ternyata cintanya hilang. Nah, sugantea moal gagal. Kembang geus aya nu boga. Lempang ge asa ngorea, balik ge asa hoream, lempang ge asa ngalayang. Cinta hilang ngalayang gitu. Ini luar biasa ya, seperti ini kan. Cinta, apakah kepada Allah seperti itu? Ini baru cinta yang belum tentu, yang seperti tadi mawar bodas itu. Yayan Jatnika mah bogoh ka mawar bodas, tapi mawar bodas teu bogoheun. Akibatnya seperti itu gitu. Ini mah Allah sudah memberikan segala-galanya. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh, kata Allah. Aku memberi apa yang kalian butuh. Sebelum meminta sudah Allah beri. Kita butuh mata, diberi oleh Allah mata. Semua anggota keluarga, anggota badan kita ini diberikan oleh Allah dan kita membutuhkannya. Tidak ada anggota badan kita yang kita tidak butuhkan. Bahkan sampai usus buntu saja kita butuhkan. Yang tidak terlihat dan cek urang manaon gunana Allah nyiptakan usus buntu, ternyata itu ada manfaatnya luar biasa. Apalagi yang kita sehari-hari kita gunakan. Kelenturan jari jemari kita ini. Kalau jari jemari ini gini seperti gajah, seperti binatang sapi gitu. Kumaha lamun kieu terus kumaha mun nyomot hesenya. Nah, itu adalah anugerah dari Allah. Begitu banyak Allah mencintai kita, memberikan kepada kita. Tapi cinta kita kenapa tidak ada? Selalu ingin bertemu. Coba ke Persib. Rata-rata ini mah bapak-bapak ibu-ibu senang ke Persib sih mah. Meni membelanya luar biasa kan. Kalau sudah cinta kepada Persib. Bahkan Persib main sore, waktu belum ada wabah, main sore pagi-pagi sudah pawai nguriring kota Bandung. Itu saking cintanya. Padahal apa untungnya kita mencintai Persib? Persib nu kitu bawuheun ka urang. Tapi ketika eleh menimbang hanyakalkeun, aduh, gagal eleh euy. Teu bisa sare can pan eta dina status saya tidak bisa tidur hari ini karena si TPA kebobolan cenah. Sampai tidak bisa tidur gara-gara Persib eleh, wawuh henteu gitu. Persib mere naon ka urang lamun menang jadi juara. Nah ini masalahnya, kenapa kepada Allah begitu kurang ya rasa cinta itu, aneh gitu. Nah makanya Ramadan ini kita berusaha untuk rindu selalu ingin bertemu. Dengan Allah, cinta kepada Allah mah luar biasa. Masalah nangis saja. Ibu-ibu punya masalah, terus nangis sama suaminya. Kumaha jawab suami? Sabager-bagernya suami, mah ulah cerik atuh gitu, matong diceng-cerikan kan gitu. Lebih kasar lagi, nu kitu-kitu wewe lewe. Kan gitu. Nu kitu-kitu wewe lewe. Bagaimana dengan Allah? Allah mah tidak demikian. Sab'atun yuzilluhumullah tahta zillihi yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 kelompok manusia yang akan dilindungi oleh Allah pada saat tidak ada perlindungan yang lain. Saudara, kakak, adik, guru, orang tua tidak bisa melindungi illa zilluhu kecuali perlindungan Allah. Salah satunya adalah rajulun, seseorang, zakarallah, berdialog, menyebut nama Allah, bercurhat kepada Allah. Khalian, kesendirian. Bertemu dengan Allah sendirian.
Fafadot ainahu, sampai meneteskan air mata. Nah, air mata kepada Allah mah justru akan membuat Allah melindungi. Ini luar biasanya, tapi kenapa cinta manusia kepada Allah susah sekali diwujudkan. Begitu sayangnya Allah. Air mata saja ditebus dengan surga, ditebus dengan perlindungan. Semakin banyak air mata yang menetes, dia akan menjadi saksi kepada kita. Ketika tahajud, hutang numpuk, curhatlah kepada Allah daripada curhat kepada manusia. Manusia paling ikut berduka saja, aduh karunya teuing atuh teu kabayarnya. Mudah-mudahan, paling mudah-mudahan sampai mudah-mudahan. Kata-katanya, lebih dari itu udah salah maneh. Gitu paling oge. Manusia mah, Allah mah bukan begitu jawabannya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah, dekatlah kepada Allah. Yaj'al lahu makhrajan, pasti akan diberi jalan keluar dari segala kesulitan. Rindulah kepada Allah. Selalu ingin bertemu, dekatlah kepada Allah. Banyak-banyaklah berdoa. Allah marah malah kalau tidak diminta. Innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang yang tidak mau berdoa, tidak pedit terhadap doa, meminta kepada Allah akan dimasukkan ke dalam neraka. Kalau kepada orang kan semakin banyak meminta semakin kehel. Joldi si eta mending mereka ngirim iman datang dengan barang penta we gitu. Seperti itulah manusia kadang-kadang. Tapi tetapnya dicintai oleh kita walaupun dia kafir deh. Keur kafir, pedit gitu, tapi terus kita setia kepadanya. Allah mah nya bager tapi naha sakali disuruh salat oge lah hoream ieu mah da sunat ieu tong dilaksanakeun lah sunat ieu. Nah. Yang kedua, tanda orang mencintai Allah adalah siap membela dan berkorban bila ada yang menghina. Ada yang menghina, Al-Quran harus dihapus 300 ayat yang memicu kepada kekerasan. Ayat terbetik di dalam hati sedikit asan, itu cintanya hilang. Minimal atuh itu sika sebelan teh naon ieu teh. Rek menghapus Al-Quran minimal keluar doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat yang Allahumma shdud ataka ala man ahanal Islam wal muslimin, ya Allah, keraskanlah siksaanmu kepada orang yang menghina Islam dan kaum muslimin. Setidak-tidaknya ada kalimat itu. Nah, ini siap membela. Kan ke Persib begitu, siap membela. Ada yang menghina saja yang disukainya. Muhammad Rashid dihina. Wah, si Rashid goreng patut. Kemarin ada aya masalah tuh dibela we teh. Padahal jeung Rashid teh wawuh gitunya. Tapi tetap dipoto ge hese yang dipoto sareng Persib teh. Apalagi dia berbuat kebaikan kepada kita. Kemudian yang ketiganya ingin menampilkan yang terbaik untuk yang dicintainya. Ini bukti kepada yang dipikat cinta mah kita selalu ingin menampilkan yang terbaik. Seperti seorang gadis zaman dahulu yang sekarang aki-aki. Kan suka begitu, apel tidak baheula mah tidak bisa pakai WA-WA-an, harus datang di jug-jug saja. Nah, dari hari Jumat itu sudah berngaruru gitu, mandi kembang si perempuan si gadis teh kan. Jadi apa kalau ada pelor, ada bekas pelor di betisnya ditamal heula. Tidak mau menampilkan yang jeleknya, menampilkan yang terbaik. Ingin menampilkan yang terbaik. Bagaimana kita kepada Allah? Ingin menampilkan yang terbaik atau lumayan sakia oge batur mah gitu. Saya memastikan yang bisa sholat lohor, asar, maghrib, bisa subuh walaupun tidak sholat rawatib dan sholat sunat yang lain. Apakah seperti itu? Atau ingin yang menampilkan yang terbaik kepada Allah? Yang Allah suka kepada kita. Allah suka itu orang-orang yang jangankan yang wajib, yang sunat dilaksanakan, yang afdol dilaksanakan. Itu yang Allah suka. Sholat. Sholat itu sholat adalah cukup dengan menutup aurat. Masih beranikah kita sholat dengan memakai kaos sangsang? Nah, ini memang sah sholatnya, tapi apakah kita menampilkan yang terbaik kepada Allah? Apalagi kaos sangsangnya sudah bolong di tongongna hareup aya segede enog gitu. Ini yang perlu kita tingkatkan barangkali ya untuk menjalani Ramadan, terutama cinta kepada Allah yang paling besar. Dan ini salah satu bukti karena cinta kita bisa hidup
Kalau tidak ada cinta tidak akan bisa hidup. Hitung-hitung dengan logika dan perasaan, seorang ibu akan membunuh setiap anak yang dilahirkan. Karena waktu gadis mah kakinya bagus, waktu mengandung mah ngadadak ngagedean. Jadi siga kaki gajah. Ketika hamil ditinggali digigir seperti cengcelengan pleret, si kita seperti beteng semar. Padahal pada waktu gadis mah diramping-ramping, genut sedikit langsung di diet. Tetapi ketika jabang bayi ada di dalam tubuhnya, maka akan membesar menjadi genut tepuguh. Siga cengcelengan pleret dilihat dari belakang seperti drum, dan lurus dari atas ke bawah. Padahal sebelumnya seperti biola. Nah ketika lahir teh pan berenang maneh teh ngaruksak awak koring salah satunya. Biaya sudah habis berapa sudah maneh mandi pek-pek saja paeh gitu. Tapi karena cinta kita bisa hidup. Dengan cinta Allah kepada kita, kita pun bisa hidup. Untuk cinta kita ada. Kalau untuk cinta kita akan siap berkorban. Kalau memang kita sudah cinta kepada Allah, kita akan siap untuk datang. Jangan takut, aku datang. Itu kan yang hadir kalau ada untuk cinta. Dimanapun dia, kita punya anak jauh di luar pulau. Kemudian ada berita kecelakaan atau sakit, maka kita akan berusaha. Tidak ada ongkos nginjem heula. Nah itu untuk cinta kita ada. Hanya tinggal pilih. Orang yang akan kita bela itu adalah orang yang mencintai kita atau orang yang kamu cintai. Nah, jadi Allah mencintai kita. Kita mencintai Allah. Kalau kita ada cinta kepada Allah, kita akan bela Allah. Dengan sukarela. Tanpa ada imbalan, minta imbalan. Itu kalau cinta biasa gitu ya, membela orang. Jadi rata-rata yang dibela oleh kita itu adalah orang yang dicintai. Kalau kepada Allah, kita mencintai Allah, kita akan membela Allah. Kalau tidak ada cinta, maka akan disisihkan Allah. Ini pentingnya cinta. Dan oleh cinta kita akan berbuat apa saja. Jadi kalau kita lihat ilustrasi ini, memang benar ya, kalau kita mau mencintai, kita akan berbuat apa saja, sampai kaki berdarah-darah pun siap. Padahal cek urang mah leumpang we kadinya nya kahanap gitu tong nincak. Karena ini olo-olo pisan gitu. Maka yang nincak pedang bakat koyong kapuji kepada yang dicintainya. Nah, ini bukti-bukti cinta ya. Dan ada yang dinamakan cinta palsu, kata Syekh Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan, barang siapa yang mengklaim dirinya mencintai Allah Azza wa Jalla, akan tetapi dia tidak mengikuti sunnah Rasul, maka dia sungguh telah berdusta, cintanya palsu. Jadi tidak mungkin mencintai Allah tapi tidak mencintai Rasul, atau tidak melakukan sunnah-sunnah Rasul. Ini yang perlu kita laksanakan. Selama Ramadan itu banyak sunnah-sunnah Rasul yang perlu kita jalankan. Yang kedua adalah memurnikan itba'ur Rasul. Bagaimana Rasul melaksanakan ibadah khususnya di bulan Ramadan supaya kita diampuni dosa dan mendapatkan pahala yang besar. Jadi sunnah Rasul itu di bulan Ramadan beliau suka membaca Al-Quran. Menghidupkan malam-malam Ramadan dengan membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran jangan terlalu fanatik dengan apa artinya baca Quran kalau tidak tahu artinya. Tidak. Asal sesuai dengan kemampuan kita dan kita berusaha untuk meningkatkan diri. Jadi membaca Al-Quran itu mengerti tidak mengerti dapat pahala. Tapi kalau mengerti dan bisa menerjemahkannya, menyimak isinya itu akan lebih baik. Pahala Al-Quran itu diberikan pahala dengan setiap huruf mendapatkan 10 kebaikan. Bismillah itu sudah berapa huruf kali 10 kebaikan. Insya Allah kita hidupkan Ramadan ini dengan membaca Al-Quran. Apalagi Rasulullah mah tiap malam itu datang, setiap bulan Ramadan akan didatangi Malak Jibril untuk mengecek benar bacaan ataupun salahnya dalam membaca Al-Quran Rasulullah SAW. Itba'ur Rasul, ikuti Rasul. Termasuk barangkali yang terbaik dalam sholat tarawih kita, mana yang terbaik. Kemudian apakah Rasulullah melakukan tarawih dan tahajud? Ini yang sedang 3 tahun ini rame-ramenya. Ada orang yang melakukan tarawih, malamnya tahajud. Nah ini apakah sesuai dengan sunnah Rasul? Yang saya tahu di dalam hadis itu dikatakan, la witroni fi lailatin.
Tidak boleh ada 2 kali tahajud dalam satu malam. Jadi tarawih dan tahajud itu nama yang satu nama tetapi beda sebutan. Tarawih atau qiyamul Ramadan itu dilakukannya di bulan Ramadan. Kalau disebut tahajud itu karena di hari-hari di luar bulan Ramadan ataupun termasuk di bulan Ramadan. Beda namanya saja, seperti nasi dengan kejo gitu ya. Sama, masih nasi kene. Sekarang makan nasi, nanti makan kejo, sama. Tidak perlu diulang. Rasul mengatakan la witroni fi lailatin. Tidak boleh ada 2 witir, 2 kali tahajud, 2 kali sholat malam dalam satu malam. Ada ini mah bukan witirnya. Ini istilah witroni itu adalah paket. Jadi kalau disebut mobil itu berarti seluruh anggota mobil gitu. Jadi bukan ban mobil, setir mobil, rem mobil, bukan. Tapi keseluruhan mobil gitu. Nah witir itu seperti kalimat mobilnya. Nah, nanti dipisah lagi ada yang khusus mobil. Mobilnya itu sendiri adalah penggerak mesin gitu kan. Nah, jadi kalau joknya itu tidak termasuk mobil sebenarnya. Tapi sudah dijadikan istilah jok mobil. Nah ini salah satunya. Menurut saya gitu ya, atau yang saya tahu yang selama ini dikaji, tidak ada 2 kali tahajud walaupun punya waktu. Daripada diam, mendingan diam daripada melaksanakan yang tidak diperintah. Nah ini barangkali ya, pelajaran buat kita. Yang ketiga, itaatullah wa rasul, taat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi taat itu apa yang diperintahkan kita laksanakan, tidak diperintahkan atau dilarang jangan dilaksanakan. Tidak ada perintah, tidak ada larangan, maka tidak perlu kita membuat aturan sendiri. Jangan membuat aturan sendiri. Seperti nyawalan itu mendingan harus nyawalan dulu atau ngodoan. Ngodoan itu kan wajib. Nyawalan itu adalah sunat, berarti harus wajib dulu. Nah, ini tidak ada perintah, tidak ada larangan. Kalau tidak ada perintah, tidak ada larangan, mana yang prioritas menurut kita gitu. Jangan bicara masalah wajib dan sunatnya, tapi masalahnya mengkodok itu di dalam Al-Quran dikatakan fa'iddatun min ayamin ukhur, bisa diganti di hari-hari yang lain. Waktunya panjang, bahkan sampai melewati Ramadan yang akan datang. Boleh. Tapi kalau nyawalan hanya 1 bulan. Badai nyawalan bulan Muharram tidak bisa. Maka kita milih nyawalan itu sah. Karena tidak ada aturan yang melarang ataupun yang memerintahkan. Maka atur dengan kebijakan kita sendiri. Kalau mati sudah nyawalan, belum ngodoan, itu urusan hutang dengan Allah tidak ada masalah. Yang penting ada niat untuk membayar. Tidak perlu di bank bayarkan. Nah ini salah satunya ya. Salah satunya itba'ullah wa itba'ur rasul. Ikuti Allah dan ikuti Rasul. Karena ada kebaikan-kebaikan yang menurut akal baik, menurut hati baik, tetapi menurut hukum salah, tidak benar gitu. Itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Pas pisan jam 6. Dimohon maaf atas segala kekurangannya, terima kasih atas segala perhatiannya. Sebenarnya kelihatannya ada yang mau bertanya, taroskeun we ka Ustaz Nusanes lah. Karena waktu sudah habis. Demikian yang saya sampaikan, mohon maaf sekali lagi. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.